Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Di pagi hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah 2 langkah untuk mendapatkan hikmat. Mari kita akan membaca di dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Bapak Ibu, dalam kehidupan yang kita jalani, kita tentu akan menjumpai banyak hal yang harus kita putuskan, banyak hal yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal di mana kita membutuhkan apa yang namanya sebuah pertimbangan. Dengan sebuah pertimbangan yang masak, pertimbangan yang baik, maka tentu akan menghasilkan perkara yang luar biasa. Ada banyak orang dalam kehidupannya, ia tidak pernah melakukan apa yang namanya sesuatu yang benar-benar dipertimbangkan secara matang. Sehingga ketika orang-orang yang seperti ini melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu dengan cara yang sembarangan, tanpa membuat sebuah pertimbangan yang matang, maka hasilnya tidak akan maksimal. Hasilnya tidak akan memuaskan, bahkan berujung kepada sesuatu yang membawa apa yang namanya kegagalan, bahkan bisa berakhir dengan kehancuran. Itu sebabnya di dalam ayat yang baru saja kita baca, dalam hidup kita maka dibutuhkan apa yang namanya hikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu membuat sebuah pertimbangan yang benar, pertimbangan yang matang. Itu sebabnya dari ayat yang baru saja kita baca tadi, ada 2 langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama dikatakan, baiklah orang bijak mendengar. Ini yang pertama Bapak Ibu, belajarlah mendengar. Untuk mendengar dibutuhkan apa yang namanya sikap diam. Untuk mendengar dibutuhkan apa yang namanya pengendalian diri. Untuk mendengar dibutuhkan apa yang namanya kerendahan hati. Ada banyak orang yang sukanya bicara, sukanya mengkritik, sukanya mencela, tidak bisa menguasai diri, emosi, bahkan selalu bersikap angkuh. Orang-orang seperti ini tentu tidak akan pernah mendapatkan hikmat. Hanya orang-orang yang mau belajar diam untuk selalu menguasai dirinya dan tetap rendah hati. Dia rela untuk dibentuk, dia rela untuk mendengarkan apa yang namanya nasihat, mendengarkan apa yang namanya perkara-perkara yang harus ia benar-benar perhatikan. Maka ketika ia benar-benar mendengar penuh dengan perhatian, maka inilah yang akan membawa seseorang memiliki apa yang namanya hikmat. Yang kedua Bapak Ibu dikatakan dan menambah ilmu. Artinya yang kedua, belajarlah untuk menambah ilmu. Orang yang berhikmat, maka dibutuhkan apa yang namanya sebuah wawasan yang lebih luas. Untuk memiliki wawasan yang luas, maka kita mau tidak mau harus menambah ilmu. Artinya harus banyak belajar, harus mencari ilmu. Mari kita jangan hanya puas dengan apa yang menjadi pola pikir kita, apa yang menjadi hal-hal yang menurut kita ini sudah benar, sudah baik. Mari kita harus menambah wawasan. Mari kita harus banyak menambah ilmu, banyaklah belajar.
dengan kita banyak belajar dari segala apa yang kita bisa temukan, maka dengan wawasan yang kita peroleh, karena kita banyak membaca, banyak mencari ilmu, ini yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Dengan kata lain, ketika kita banyak mendengar dan banyak membaca, menambah ilmu, memiliki wawasan yang lebih luas, maka itulah kunci untuk kita mendapatkan sebuah hikmat. Itu sebabnya ketika kita mendapatkan hikmat, saya percaya ini yang akan menolong kita, yang akan membawa kita kepada sebuah kemenangan, yang akan membawa kita kepada sebuah keberhasilan. Dan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pasti hidupnya lebih bijaksana dan lebih maksimal, bahkan lebih akan menikmati hal-hal yang jauh lebih baik dan pasti diberkati Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Mari jadilah orang yang berhikmat. Ingat 2 langkah yang saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu banyaklah mendengar. Yang kedua, banyaklah menambah ilmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.